Halo Ngominers, apa kabar? Ini adalah konten kedua, bukan konten kedua karena aku udah berapa ini? Satu, dua, dua konten yang aku bikin hari ini, belum shortnya, belum lagi ada satu lagi konten yang baru aku publish hari ini, tapi kemarin sudah aku buka untuk early access bagi member. So ini adalah konten terakhir untuk hari ini. Besok baru aku akan ada konten lagi. Pertama tentunya aku mohon maaf karena agak malam aku baru bisa bikin kontennya. Anyway, langsung saja. Di konten kali ini aku mau bahas soal beberapa interview dan update seputar Inter dan tentunya seputar pasca pertandingan Inter lawan Atalanta. Tentunya mayoritas dari beritanya itu akan seputar tentang pertandingan Inter lawan Atalanta ya. Tapi ada satu berita menarik ini tentang Siliakus. Kemarin kan banyak yang nanya tuh, Bang gimana tuh katanya diburu Interpol. Nah ini sudah ada berita yang lumayan resmi dari Sempre Inter. Aku ambil dari Sempre Inter, jurnalisnya namanya Michael Sacker. Secara singkat, Siliakus menghentikan katanya sih untuk sementara keinginannya mengakuisisi Inter karena sekarang dia sedang fokus untuk menghadapi lawsuit atau gugatan hukum yang berasal dari Singapura. Nah, dia sih bilang ini adalah tuduhan salah dan licik, malicious accusation, dan ini dikarang-karang oleh mantan pegawai yang tidak puas. Nah, aku tidak akan terlalu detail membicarakan ini. Yang penting intinya dia tidak ini. Kenapa? Karena dia kan bikin konsorsium nih untuk membeli Inter, itu kan banyak investor yang masuk. Nah, investor-investor ini satu persatu mundur karena ya selesaikan dulu masalah legal ini, gitulah intinya. Oke, sekarang kita bahas pertandingan Inter lawan Atalanta. Mungkin kita mulai dari ini ya. Wah, La Gazzetta dello Sport. Inter demolish Atalanta gitu kalau nggak salah tadi aku baca. Oh bukan, ini Marvelous Inter. Langkah yang sangat menentukan ke arah Scudetto. Atalanta di-flatten, diratakan 4-0 oleh Darmian, Lautaro, Di Marco dan Fratesi yang kemudian akhirnya cedera si Fratesi. Inzaghi berkomentar, kami fantastik. Saya sangat menikmati 2,5 tahun bersama Inter. Itu La Gazzetta. Kemudian di Corriere dello Sport, Inter, nah ini dia, Inzaghi demolishes Atalanta 2 4-0. Kenapa tuh? Maksudnya juga, kenapa ada kata juga? Karena ini sudah berapa pertandingan ya. Lawan Roma 4-2, kemudian lawan Salernitana 4-0, kemudian lawan Lecce 4-0 lagi. Sekarang ya lawan Atalanta juga 4-0. Gila, 16 gol dari 4 pertandingan. Ini Mang One ini memang gila-gila. Kemudian dari Tuttosport juga, kalau Tuttosport lebih ke nyorotin Juve dia. Gimana ceritanya? Ini yang apa namanya? Yang lagi happening, dia malah memberikan Juve ya, namanya juga Tuttosport. Ini kan memang korannya, afiliasinya lebih berat ke Juve. Apalagi ini. Itu saja intinya ya, sebagian dari koran itu lebih menyoroti prestasi Inter meluluh lantakan Atalanta karena ini terus terang aja ya mungkin banyak yang memprediksi bahwa Inter menang lawan Atalanta, tapi nggak segininya juga, apalagi Hakan cedera, Acerbi cedera, Thuram cedera. Ini 3 pemain kunci banget, mungkin kecuali Acerbi ya, karena aku bisa mengatakan bahwa De Vrij tidak terlalu jauh beda kualitasnya dibandingkan Acerbi. Ya dua lah ya, Hakan dan Thuram. Ini kan 2 pemain yang sangat sampai kok nggak bisa berhenti. Sehingga wajar sih berita-beritanya sangat bombastis, meluluh lantakan, marvelous dan sebagainya. Karena Inter, kalau kawan-kawan lihat di statistik itu sangat dominan, skornya sangat dominan 4-0. Peluangnya 15 berbanding 6, dan yang on target itu 7 berbanding 1.
ini Atalanta juga beruntung. Kalau 7 ini misalnya 6 yang gol atau 5 yang gol bisa lebih banyak lagi kan. Kemudian dari persegi possession juga jelas kita menguasai. So dari segala sisi memang jelas Inter sangat layak menang, terlepas dari kontroversi yang terjadi yang sudah aku soroti di konten yang aku sudah upload sebelumnya. Silakan kawan-kawan ini soal yang handsball, soal yang penalti, kemudian soal gol ketelar yang dianulir itu aku sudah jelaskan panjang lebar bagaimana menurut pendapatku. Aku berusaha seobjektif mungkin. Silakan kawan-kawan menilai. Nah, berikutnya adalah Marotta. Kawan-kawan kalau ingat kemarin kan aku ada soal bahasnya Inzaghi yang diincar oleh dua klub Chelsea dan MU. Nah, Marotta membahas dia juga. Jeng mana itu Marotta? Bilang apa ini Marotta? Tolong ini pelatih, salah satu pelatih terbaik Inter ini. Nah, dia bilang gini. Dia tentu saja telah menanamkan mencengkram secara sangat kokoh Inter, maksudnya Inter itu dibuat sangat kokoh, dibuat sangat solid karena kompetensi dia dan talenta dia. Tentu saja sangat jelas kami ingin melanjutkan bersama dia, maksudnya memperpanjang kontrak ya realnya karena hasil dan terlebih lagi karena MO dia dan cara dia bekerja itu selalu meyakinkan kami. MO itu kalau kamu ada yang tidak tahu modus operandi. Modus operandi itu maksudnya karakter dari secara keseluruhan, cara dia bekerja, kebiasaan-kebiasaan dia, itulah MO. Pokoknya how he kok lagi bahasa Inggris. Cara dia bekerja sehari-hari, itulah pokoknya profesionalitas dia dan segala macam itulah. Ini Marotta suka. Kemudian Marotta melanjutkan bahwa ketika kami melihat pada semua klub yang ada di 4 besar, mereka semuanya memiliki pelatih yang ini kebetulan kayaknya ya berakhir pada Juni 2025. Kami akan mengadres atau akan menghandle isu ini atau masalah ini saat waktunya tepat. Tapi dia memiliki kepercayaan kami. Kami sangat bahagia dengan dia. Dia juga bahagia di sini. Nah, situasi kontrak dia akan melengkapi fakta itu. Jadi intinya ya sepertinya Marotta sudah menyiapkan perpanjangan kontrak untuk Inzaghi lagi, seperti yang mungkin bukan masalah sih ya, mungkin yang masih akan dinegokan adalah Inzaghi mintanya jangka panjang, sedangkan Marotta katanya punya kebijakan itu akan satu tahun saja diperpanjang begitu bro. Nah terus bagaimana komentar Inzaghi sendiri? Kalau Inzaghi dia sih komentarnya relatif dingin. Seperti biasa dia bilang ya aku tahu rumornya, dia tidak membantah, tidak mengiyakan, mungkin cuma mengimplikasikan aja bahwa intinya dia bilang pada saat ini saya happy, saya sangat bahagia di sini dan klub mengetahui. Itu kan senada dengan apa yang diomongkan Marotta. Di saat ini sepertinya tidak tepat untuk berbicara tentang hal ini. Ini maksudnya tentang perpanjangan kontrak itu. Kami tetap fokus di lapangan dan ini yang penting. Ada kurang dari 3 bulan yang harus dijalani dan kami harus menjaga perhatian kami tetap tinggi. Maksudnya tetap fokus, jangan sampai terdistraksi, teralihkan perhatiannya oleh hal-hal lain yang sebenarnya di luar lapangan ya, kayak situasi kontrak gitu kan. Kemudian dia menjelaskan sedikit tentang situasi, kami tidak ingin kehilangan pemain lagi karena cedera selain Cuadrado yang akan kembali dalam kira-kira sebulan lagi. Jadi kemarin kan ada juga yang nanya kapan nih Cuadrado? Ya kira-kira lagi sebulan lah karena dia lumayan berat itu habis operasi. Kemarin kayaknya Cuadrado udah kelihatan di bench walaupun nggak main kan. Sensi juga akan kembali setelah international break. Kemudian tentang Fratesi, kami akan mengevaluasinya. Ya, itu adalah satu-satunya poin yang menyakitkan di malam ini karena ya akan sangat menyedihkan kalau kami kehilangan dia. Kemudian tentang pujian-pujian yang datang dari mancanegara juga dia bilang tentu saja itu membuatku sangat bahagia mendengarnya.
Tapi, wih ini mantap nih karakternya. Saya tidak ingin mendengar tentang Inzaghi. Saya ingin mendengar tentang Inter. Wah, mantap tepuk tangan dulu. Ini bisa berpuisi juga, bisa berapa ini? Saingannya Mbah Wer ini. Nah, kemudian dia melanjutkan lagi, saya selalu menikmati menonton tim saya bermain. Nah, itulah yang membuat saya paling happy. Gitu sih, Bro. Ya, kalau mainnya kayak gitu siapa sih yang nggak happy, Bro? Mainnya enak. Dan di sini ada juga berita lain tapi isinya kurang lebih sama, bahwa saya merasa sangat bahagia, sangat istimewa di sini di Inter. Tidak ada poin lain selain yang sudah aku bacakan di sini, jadi aku akan skip aja ini karena ya sama. Saya bahagia di sini, apa yang saya lakukan di San Siro ini, nah itulah, nggak usah terlalu ini nanti terlalu bertele-tele. Kita cari soal Fratesi, ini update-nya Fratesi. Nah, so far Fratesi diperkirakan itu cederanya tidak parah, hanya sedikit saja karena langsung dikeluarkan. Mungkin ini sudah instruksi dari awal, kalau ada terasa aneh dikit aja udah langsung ngelapor. Cuman dia diperkirakan akan absen lawan Genoa. Di sini aku sudah ini yang hampir pasti dia akan absen lawan Genoa. Setelah Genoa kita kan akan ketemu Bolonya. Untuk lawan Bolonya itu akan diupdate lagi apakah dia masih absen atau sudah bisa bermain. Yang jelas kalau lawan Genoa sudah hampir pasti gitu. Nah, seperti omongnya Bastoni, sangat berhati-hati jangan sampai kehilangan pemain lagi di momen-momen krusial. Ya, seperti apa ya, sekitar minggu lalu kalau nggak salah Inzaghi pernah komen bahwa saya sebagai pemain pernah memenangkan Scudetto ketika kelihatannya ini sudah nggak mungkin menang, dan sebaliknya pernah kehilangan Scudetto ketika kelihatan sudah hampir pasti dapat. So ini yang dia bilang, nggak mau ngomongin yang lain, waktu tinggal kurang dari 3 bulan, benar-benar harus fokus di lapangan gitu sih, Bro. Kemudian ada berita dari Bastoni. Bastoni memang sering memuji Inzaghi. Inzaghi itu sangat penting dalam mengganti taktik Inter. Iya bener loh. Terutama sejak Inzaghi datang, kemudian dari musim ke musim juga terlihat ada perubahan yang jelas. Dan kemudian kalau dalam satu pertandingan juga sering sekali Inter setelah lewat istirahat babak maksudku, itu ada perubahan dalam irama permainan Inter dan dalam skema, walaupun ya formasinya gitu-gitu aja. Kita langsung simak saja. Nah, kemudian dia bilang gini, nah kami telah mengatakan ini beberapa kali. Final di Istanbul memberikan kepercayaan diri yang sangat tinggi pada kami, kesatuan dan keinginan untuk mencapainya lagi. Wih, ambisinya ingin ke final UCL lagi. Kami bahagia bisa bekerja keras bersama dan mencapai tujuan ini bersama. Wih, mantap, ini cocok jadi kapten ketiga kayaknya emang. Kami memulai petualangan ini beberapa tahun lalu. Banyak dari kami yang sudah dewasa bersama, di mana 5 tahun lalu harus diakui kami belum siap untuk bermain dengan target-target tertentu. Mungkin maksudnya ya kalau disimpelkan ya bermain untuk target Scudetto kayaknya belum siap, karena waktu kalau kawan-kawan ingat dia dibeli dari Atalanta juga kan. Kalau nggak salah Bastoni dari Atalanta. Sorry, tolong dikoreksi kalau aku salah. Waktu itu dia masih muda, masih 19 tahun, ya belum siap menerima beban. Target kita adalah Scudetto, target kita adalah final UCL. Nah, sekarang kami siap gitu. Nah, dia juga mengomentari tentang pertandingan tentu saja. Dia bilang ini, kami tahu betapa pentingnya kekuatan dari unit, maksudnya tim itu bermain sebagai satu unit. Nah, dibandingkan musim lalu kami mengalami terlalu banyak kekalahan. Jadi kemenangan ini adalah untuk pelatih, untuk pemain, dan untuk siapapun yang bertahan tetap bersatu dalam situasi sulit ini, dalam momen-momen sulit ini. Ini kok aku ngerasa kayak ada, coba kawan-kawan ini, kayak ada nyenggol dikit gak sih? Ada pihak-pihak yang ketika Inter mengalami masa sulit
Ada yang minta pindah lah, ada yang tiba-tiba nggak mau memperpanjang kontrak lah. Ya, you know who lah ya. Coba kawan-kawan sependapat nggak ini? Kayaknya ada nyenggol dikit, walaupun senggolannya itu halus banget. Nah kemudian Bastoni selama ini memang selalu menjadi seorang deep lying playmaker. Ya emang harus diakui Inter itu sekarang banyak punya playmaker, bukan cuma Hakan aja. Mungkin Hakan adalah playmaker utamanya, tapi dalam sepak bola modern itu sudah sering satu tim itu bukan hanya satu pakai playmaker. Contohnya di Inter sekarang ada playmakernya, ada Miki, ada Hakan, ada Bastoni juga. Mungkin kapan-kapan aku akan bikin konten yang jelaskan playmaker itu apa sih sebenarnya, tapi nggak sekarang karena ini panjang kalau dibahas. Nah kemudian di beberapa tahun terakhir ini dia dan center back lainnya juga telah mulai pushing up, artinya sering melakukan apa sih namanya, maju ke depan itu, overlap secara reguler untuk melakukan crossing, dan ini membuat mereka menjadi semakin unpredictable, tidak bisa diprediksi. Jadi ini jurnalis ini ya bilang, Susi Campanale namanya, membuat mereka tidak bisa diprediksi. Kalau menurut pundit Indonesia kan ya katanya Inter itu gampang ditebak. Ya pendapat orang beda-beda, bebas aja kan. Nah dia mengomentari begini. Nah itu adalah sesuatu yang sedang kami kerjakan, yang kami maksudnya terus diasah. Inzaghi sangat penting dalam hal tersebut. Saya tidak terlalu mobile itu maksudnya apa ya, mobile itu kan bergerak, maksudnya aktif bergerak maju mundur itu maksudnya di awalnya, tapi kami perlu untuk berkonsentrasi dan tidak mudah untuk menemukan seseorang seperti Mkhitaryan yang bisa bermain lebih dalam untuk bermain di lini pertahanan, ini penting, dan juga Lautaro Martinez yang menghubungkan lapangan tengah. Kami akan move around, maksudnya sering berganti-ganti posisi untuk berusaha meninggalkan reference point sesedikit mungkin. Nah ini poin yang menarik aku mau bahas ya. Dia bilang tidak mudah menemukan Mkhitaryan yang rela, dalam tanda kutip ya rela, mau turun sangat dalam membantu pertahanan. Kan pernah aku bahas di mana dalam beberapa kesempatan itu center back-nya itu Barella berduet dengan Mkhitaryan, sementara Pavard sama Bastoni udah di depan jauh banget. Nah kayak gitu, tidak banyak gelandang yang punya kemampuan ini. Bahkan di Serie A yang dibilang liga yang sangat ya defensif gitu pun nggak banyak gelandang seperti ini. Kemudian dia komentar soal juga Lautaro yang bisa menghubungkan lini tengah. Ini yang aku bilang tempo hari bahwa kalau Thuram tidak main, terbukti Inter masih tetap menang lawan Lecce, menang lawan Atalanta bahkan. Tapi ketika Lautaro tidak main, kok kerasa banget limbung. Kenapa? Karena seolah-olah lapangan tengah kita itu kehilangan satu orang. Secara resmi kita memang cuma punya 3 gelandang kan, Hakan, Barella, Miki. Tapi pada kenyataannya Lautaro itu selalu turun ke belakang, selalu membantu lini tengah, menciptakan yang namanya overload player. Sehingga ketika Lautaro nggak main, pemain lain itu nggak ada yang bisa mengkoneksikan lapangan tengah ke depan atau bahkan lapangan tengah ke sayap ini sebaik Lautaro Martinez. Sehingga ya aku bukan tegaskan ya, Inter tanpa Lautaro itu bukan hanya kehilangan pencetak gol, tapi juga kehilangan penyambung lini tengah. Ini yang bikin Inter kelihatan banget ininya, limbungnya kalau Lautaro tidak main. Ya syukurnya Lautaro itu jarang banget cedera, kan tempo hari aja dia cedera, sebelum-sebelumnya apa? Paling cedera sehari doang gitu bro. Nah kemudian apa maksudnya dia we move around dan berusaha bergerak berkeliling gitu, maksudnya meninggalkan sedikit reference point. Reference point ini maksudnya poin referensi bagi musuh. Ini yang terkait dengan unpredictability, jadi hal yang ketidak mudah ditebak. Aduh apa sih bahasa Indonesia, yang membuat Inter tidak mudah ditebak. Karena kalau tidak move around, tidak gonta-ganti itu kan kita gampang. Kalau di tengah
pasti Hakan di sana. Kalau Hakan, karakteristik Hakan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kalau di sayap kiri ada Di Marco. Kalau Di Marco pasti tukang crossing. Tapi kenyataannya yang sering terjadi adalah kan move around. Di Marco bisa ke tengah. Sekarang ternyata Di Marco nggak ada di sana. Berarti nggak ada yang bisa crossing dari sayap. Nanti dulu ada Bastoni yang maju. Bastoni juga bisa kasih crossing. Nah ini yang maksudnya bikin semakin susah ditebak gitu bro. Bagaimana ini namanya beautiful chaos. Kelihatannya seolah-olah kayak chaos, kayak tidak teratur, tapi sebenarnya ada konsep yang men-underline. Maksudnya gini, ketika Di Marco invert ke arah posisi center forward, dia bergerak, ada ketika Di Marco melakukan ini maka yang lain akan melakukan apa. Misalnya Bastoni menutup posisi sayap, kemudian Lautaro akan turun agak ke dalam, atau kemudian Thuram agak melebar ke kanan. Nah ini adalah semuanya itu sudah ada mekanismenya. Jika si A melakukan ini maka si B melakukan ini. Paling di antara mekanisme ini yang aku lihat sering kurang nyambung itu adalah kemarin Dumfries dengan Dumfries dengan Pavard. Chemistry-nya belum dibandingkan dengan Darmian dengan Pavard. Mantap sekali. Ketika Pavard maju, Darmian langsung, kawan-kawan pasti setuju lah dengan aku kalau nonton pertandingan Inter berkali-kali. Ini aja, tapi menurutku ini bukan hal yang tidak bisa diperbaiki, sangat bisa diperbaiki. Alright, itu dari Bastoni. Kemudian yang terakhir komentar dari Di Marco. Dan ini terus terang aja kurang lebih sama dengan komentarnya Di Marco. Dia bilang dengan Bastoni, dia bilang kami sangat kompak, sangat bersatu, grup yang sangat united, dan kami sangat menikmati sepak bola kami. Wih, mantap lah, enak banget nontonnya. Dia bilang gini, saat melawan Atalanta di 10 menit pertama kami agak kesulitan. Kami tidak memulai pertandingan seperti yang kami inginkan, tapi setelah gol mereka yang dianulir, kami mulai bermain seperti biasanya, bermain sebagaimana cara bermain yang kami ketahui. Kok agak beribad ya, sorry. Pokoknya kalian ngerti ya maksudnya. Kemudian kami mendapatkan kemenangan yang sangat penting ini. Nah, kemudian bagaimana Inter bisa mengelola ini keunggulan mereka? Di Marco mengatakan bahwa kami telah tumbuh telah tumbuh dalam hal itu sejak final Liga Champions tahun lalu atau musim lalu. Kami memahami bahwa kami bisa berkompetisi dengan siapa saja. Pemain yang hebat mungkin telah pergi, tapi pemain top juga telah datang untuk menggantikan mereka. Nah, ini aku mau bahas tentang kenapa dia penting ngomong bahwa kami bisa berkompetisi dengan siapa saja. Karena terus terang saja, ini bukan cuma dari Koci saja. Memang banyak pihak yang menilai Serie A itu levelnya masih di bawah, walaupun bahkan jika dibandingkan La Liga. Makanya kemarin ketika Inter menang melawan Atletico Madrid, kan banyak yang agak kayak tidak menyangka kalau pundit-pundit yang ya you know who lah, kayak ya mungkin menang aja, tapi itu karena Atletico nggak ngotot lah, karena main di tandang lah segala macam. Tapi Guardiola dia bilang bahwa Inter bisa mengalahkan, dan aku selalu bilang bahwa Inter itu tim yang kuat. Itu ngomongnya Guardiola. Cuman tetap saja konsensus umumnya itu adalah Inter tim yang tidak terlalu kuat dibandingkan jawara-jawara lain. Terbukti ketika Inter bermain dengan sangat imbang dengan Manchester City. Bahkan ketika pelatih City si Pep Guardiola mengakui bahwa bermain melawan Inter itu sangat complicated pun, masih banyak pihak yang menganggap Inter itu tim nggak hebat-hebat banget gitu. Bayangkan Inter saat ini ada di puncak Serie A, sedangkan Atletico Madrid itu ada di peringkat 4 kalau nggak salah ya. Peringkat 4 apa peringkat 3, coba aku lihat. Peringkat 4. Atletico Madrid itu ada di peringkat 4. Gol yang mereka cetak lebih sedikit dari Inter.
Mereka kebobolan lebih banyak daripada Inter. Poin yang mereka capai jauh lebih sedikit dibandingkan Inter. Tapi tetap banyak pandit yang menganggap nanti itu Atletico Madrid yang akan lolos. Jadi ini yang aku bilang bahwa memang Inter itu masih dipandang sebelah mata di kancah sepak bola Eropa. Tapi Di Marco dia bilang bahwa kami paham bahwa kami bisa berkompetisi dengan siapa saja. Katakanlah sekarang yang klub top itu kan Liverpool, kemudian MU, MU kayaknya enggak ya. Liverpool, Real Madrid, kemudian Bayern Munchen. Tapi Bayern Munchen habis ya anggaplah Bayern Munchen selalu akan masuk top. Kemudian siapa lagi? Real Madrid, Manchester City tentu saja, kemudian PSG. Jadi kalau dulu itu konsensusnya adalah dibandingkan klub-klub top ini Inter nggak masuk hitungan. Makanya banyak yang bilang wah kemarin ke final itu Inter beruntung saja nggak ketemu lawan hebat. Padahal Inter mengalahkan Porto, Arsenal kalah lawan Porto. Apalagi yang mau diinikan. Nah menurutku ini poin yang sangat bagus dari Di Marco bahwa kami atau Inter bisa berkompetisi dengan siapa saja. Dan kemudian ternyata kelanjutannya saya sangat enjoy, sangat menikmati bermain di tim ini. Ya iyalah mainnya kayak gitu. Jika saya tidak bisa banyak menyentuh bola, maka saya akan berusaha mencari ruang atau menciptakan ruang untuk diri saya dengan bergerak ke ruang kosong di lapangan. Saya mencari ruang kosong, kemudian dengan melakukan itu saya juga menciptakan ruang bagi rekan saya gitu bro. Nah kemudian ya ini kami menikmati sepak bola kami dan tentu saja kami juga menikmati training. Saya pikir ini adalah hal yang sangat vital. Wow banyak banget beritanya pak. Sebagai penutup tentu saja kita bahas Serie A table. Inter ada di puncak 69 poin, berjarak 12 poin dibandingkan Juventus. Kemudian kita mencetak 67 gol, jauh banget dibandingkan Juve. Atau yang paling dekat itu kan Milan ya 50, selisih 17 gol pak. Selisih 17 gol. Kemudian yang menakjubkan itu kan selisih gol Inter lebih banyak dari poinnya Milan. Nggak bercanda. Apa ya, kemarin aku ketika sama pinball pede nggak beli bahwa Inter akan juara. Kawan-kawan pasti tahu apa yang ada di hatiku, tapi aku agak takut mengemukakannya, takut ngejinx. Tahu nggak ngejinx itu kayak takut pamali gitu. Anyway dari sini sih ya kita menyamai pencapaian Juventus di musim 2014 kalau nggak salah, mirip dikit lah. Aku setuju dengan pendapatnya Guardiola bahwa Inter akan memenangkan Scudetto kecuali sesuatu yang sangat aneh terjadi. Apa itu sangat aneh terjadi? Sekarang ada berapa pemain Inter yang cedera? Kalau dilihat di sini kan ada, mestinya kelihatan line up-nya. Yang cedera itu wah nggak kelihatan. Coba di SofaScore kayaknya kelihatan pemain-pemain Inter yang cedera. Di sini kelihatan. Nah, ada 4. Stefano Sensi, Thuram, Cuadrado, Acerbi. Ada 4 yang cedera. Untungnya Cuadrado dan Sensi ini kan bukan bagian dari tim inti, sehingga basically cuma 2 ini yang cederanya itu memberatkan Inter. Nah, kalau sampai 6 pemain lagi cedera, ini yang dimaksud Guardiola adalah sesuatu yang sangat aneh terjadi. Misalnya tiba-tiba Barella dan Hakan cedera samaan. Sekarang Hakan kan cedera. Loh, di sini kok nggak isi Hakan cedera? Harusnya Hakan cedera di sini ya. So 3 pemain-pemain inti Inter yang cedera, Acerbi, Hakan dan Thuram. Nah, kalau ini bertambah lagi, misalnya bertambah lagi 4 cederanya. Jadi 7 pemain inti cedera. Nah, ini adalah sesuatu yang termasuk hal aneh gitu. Itu sih, bro. So mari kita nikmati pekan yang sangat berbahagia. Tapi setelah ini yang agak berat itu adalah lawan Genoa nggak berat. Tapi setelah itu kita akan lawan Bolonya. Setelah melawan Bolonya 4 hari kemudian kita akan menghadapi Atletico Madrid. Ini yang agak berat. Tapi ya bukan porsi kita untuk pusing. Biarkan Inzaghi yang pusing karena dia digaji gede untuk, memang tugasnya dia untuk memusingkan hal ini. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Terima kasih.